Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Wali kelas 12 dan seluruh wali kelas 10 maupun kelas 11 yang mendampingi siswa yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tadi baru saja kita berdoa bermunajat kepada Allah SWT. Allah akan memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan ke depan, yaitu salah satu titik akhir dari perjuangan anak-anak semuanya untuk menempuh studi di SMA Negeri 1 Sedayu, yaitu mengikuti ujian sekolah tahun 2021. Khusus anak kelas 12, kami berikan beberapa informasi terkait ujian sekolah. Informasi-informasi yang akan kita berikan di seputar ujian sekolah yang nanti anak-anak semuanya kita harapkan bisa memperhatikan, dan ketika pada saat ujian sekolah yang kita lakukan secara daring ini, anak-anak tidak ada kesulitan di rumah. Bahwa pada 2-3 hari ini kita sudah membagikan beberapa prasarana untuk ujian sekolah, antara lain berupa kartu ujian dan kartu peserta bagi siswa, serta kartu paket data. Kartu paket data yang nanti akan digunakan, mudah-mudahan bisa meringankan Anda semuanya dalam melaksanakan ujian sekolah. Informasi yang perlu Bapak, Ibu, dan anak-anak semua yang perlu kita ketahui, yang pertama terkait dengan kebijakan ujian sekolah. Ujian sekolah berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease. Jadi pada tahun ini ujian nasional ditiadakan dan sebagai penggantinya adalah ujian sekolah yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Di SMA Negeri 1 Sedayu direncanakan ujian sekolah sesuai surat edaran dari Dikpora akan dilaksanakan secara daring. Jadi anak-anak semuanya mengikuti ujian sekolah dari rumah dengan gadget atau HP masing-masing atau menggunakan laptop. Jadi disarankan semuanya persiapan dilakukan dari sekarang supaya nanti pada saat hari H tanggal 22 sampai tanggal 31 tidak ada permasalahan. Tujuan ujian sekolah yaitu menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Sedayu, yaitu kurikulum 2013. Sasarannya adalah seluruh siswa pada akhir jenjang, yaitu kelas 12 yang memenuhi persyaratan, yaitu telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang, baik kelas 12, baik program IPA, IPS maupun bahasa. Kemudian anak-anak semuanya memiliki nilai yang lengkap pada rapot masing-masing. Sehingga jika sudah pada posisi itu, anak kita semuanya sudah memiliki nilai rapot dan sudah pada kelas 12, maka Anda berhak untuk melaksanakan ujian sekolah. Bentuk ujian sekolah menurut Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021, yaitu bentuknya adalah portofolio berupa evaluasi atau nilai rapot
nilai sikap dan prestasi yang diperoleh sebelumnya yang ada tercatat pada rapot Anda semuanya. Yang kedua penugasan, yang ketiga tes secara luring maupun daring yang nanti akan kita laksanakan direncanakan tanggal 22 sampai tanggal 31. Kemudian yang keempat bentuk penugasan bentuk kegiatan penilaian yang lainnya yang ditetapkan oleh sekolah yang kita tetapkan yaitu dalam bentuk tes praktik atau tes proyek yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian yang kemarin sudah diberikan pada saat sebelum PTS dan kemarin pada saat tanggal 15 sampai tanggal 19. Jadi ini sudah kita laksanakan bagi anak-anak semuanya yang sudah mendapatkan lembar kerja untuk tes praktek supaya segera untuk menyelesaikan tes kinerja tersebut dan segera dikumpulkan hasilnya kepada Bapak Ibu guru. Kemudian untuk tes tertulis nanti akan kita laksanakan tanggal 22 dengan moda daring menggunakan aplikasi CBT exam yang nanti akan diberikan kepada anak semuanya pada setiap harinya. Jadwal ujian sekolah. Ujian utama nanti akan dimulai hari Senin tanggal 22 Maret jam 7.30 pada sesi 1 dan dimulai jam 10 pada sesi 2 dengan jadwal mata pelajaran sesuai dengan programnya, program IPA, IPS, dan Bahasa. Jadwal ini sudah kami kirimkan kepada Anda semuanya beberapa waktu yang lalu dan untuk mengingatkan nanti jadwal ini juga akan kita kirimkan segera kepada Anda semuanya dalam waktu dekat. Jadwal ujian sekolah ini nanti akan diakhiri pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 nanti, dan untuk ujian susulan nanti kita akan melihat dari Ananda semuanya dijadwalkan setelah hari Rabu tanggal 31. Kita lihat apakah Ananda semuanya mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti ujian sesuai jadwal. Tata tertib ujian. Ananda semuanya walaupun Anda semuanya ada di rumah tetap harus mengikuti tata tertib ujian sekolah. Yang pertama, bahwa Anda semuanya harus menyiapkan ruangan ujian di rumah masing-masing yang paling nyaman, sehingga nanti selama 2 jam atau mungkin 4 jam karena 2 sesi bekerja, jam 7 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, silakan Anda semuanya mempersiapkan diri di ruangan yang sudah disiapkan dengan rapi, nyaman, dan selanjutnya juga perlu disiapkan laptop atau HP atau tablet yang terkoneksi dengan internet. Kami sudah memberikan bantuan dalam bentuk kartu paket data bagi Anda semuanya yang belum mengambil, dipersilahkan mengambil kartu paket data paling lambat besok siang jam 11. Jadi kartu peserta ujian dan kartu paket data silakan diambil di sekolah paling lambat besok siang hari Sabtu tanggal 20 jam 11 siang. Laptop atau HP Anda harus disiapkan dalam kondisi prima, baterainya terisi penuh, sehingga paling tidak 15 menit sebelum jadwal dimulai Anda harus siap. Kemudian Anda juga harus senantiasa membawa kartu peserta untuk melihat supaya saat masuk tidak lupa username dan passwordnya. Nomor 2, ketika ujian dimulai, peserta silakan berdoa dulu di tempat masing-masing. Kemudian yang ketiga, ketika ujian berlangsung, Anda semuanya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, silakan untuk mengutamakan kejujuran. Ditandai dengan tidak menanyakan jawaban kepada siapapun. Baik, nanti silakan harus diwaspadai betul, jangan sampai kontak-kontakan dengan temannya atau malah googling dan sebagainya. Jadi silakan dijawab sejujur-jujurnya.
tidak boleh bekerja sama dengan peserta lain. Jadi kontak dengan teman, kontak dengan guru, kontak dengan siapapun yang Anda saat ini karena mengerjakan sendiri di rumah, sehingga mohon tidak boleh bekerja sama dengan orang lain. Memberi dan menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain, atau melihat pekerjaan peserta lain. Karena ini sangat mudah bagi Anda semuanya, tapi karena kita mengutamakan kejujuran, tolong hal tersebut dihindari. Kemudian yang kedua, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Jadi pada saat Anda bekerja di rumah tidak boleh ya Anda bekerja hanya membuka kemudian yang mengerjakan orang lain, itu enggak boleh. Jadi mohon ini karena kami percaya betul pada Anda dan semuanya, maka tolong kepercayaan kami itu betul-betul ditaati, dan sekali lagi jujur itu lebih baik. Yang keempat, peserta yang tidak mengikuti ujian harus memberikan surat izin sakit dari dokter atau izin dari keluarga jika dalam kondisi berduka, dan nanti akan surat izin ini diberikan pada saat pelaksanaan ujian. Jadi misalnya hari ini Anda semuanya ada sakit, maka hari ini pula Anda harus mengirimkan surat izin sakit yang disertai dengan keterangan dokter. Atau kalau sedang berduka, maka ada tanda surat duka atau apapun keterangan yang bisa kami jadikan prasyarat untuk melaksanakan ujian susulan. Peserta yang tidak mengikuti pada poin 4 artinya tidak memberikan surat izin sakit atau tidak memberikan surat keterangan berduka, maka Anda semuanya tidak diberikan kesempatan untuk ujian susulan. Nomor 6, peserta yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh pengawas atau proktor dan dicatat dalam berita acara. Demikian tata tertib ujian, silakan ditaati, dikerjakan dengan jujur, dan semoga semuanya bisa mengerjakan dengan lancar. Sekali lagi, terutama jaringan internet di rumah, ya, jaringan internet di rumah, kartu atau mungkin provider yang sangat sesuai di rumah itu diupayakan. Kartu dari sekolah itu diupayakan adalah dari salah satu provider yang mungkin di tempat Anda semuanya mudah-mudahan bisa mendapatkan sinyal dengan baik. Alamat link ujian besok silakan dicermati, yaitu di cbt1.sman1sedayu.sch.id seperti yang sudah saya tayangkan, http://cbt1.sman1sedayu.sch.id. Nanti akan tampil tayangan seperti yang sudah tercantum di layar Anda, yaitu tertulis SMA Negeri 1 Sedayu ujian berbasis komputer. Di sana ada nama, garing email, ada password. Mohon maaf, barangkali Anda semuanya jangan terkecoh. Nama dan password itu diisi dengan token ujian yang ada, diisi dengan username dan password yang ada pada kartu peserta. Sekali lagi, nama itu diisi username, password itu diisi password yang ada pada kartu peserta. Saya tunjukkan di sana. Nah, ini ya. Ini saya contohkan kartu peserta dan saya berikan warna merah. Jadi username login itu adalah yang diisikan pada nama. Password login itu diberikan pada password. Jadi nanti tertuliskan nama pada situs itu tidak boleh menuliskan nama peserta, misalnya Andi atau Sinta atau siapa gitu, tapi menggunakan username login, yaitu US 02040053125 misalnya. Kemudian password loginnya 12484U bintang, tanda bintangnya ikut. Jadi jangan sampai keliru.
Ini sesuai dengan yang ada pada tayangan saya. Silakan nama itu diisi dengan username login, password itu diisi dengan password login yang tertera pada kartu peserta ujian sekolah yang sudah terbagi. Demikian anak semuanya, jangan sampai keliru sehingga besok tidak ada lagi yang menanyakan nama dan passwordnya kok salah. Ternyata kemarin ada yang dalam simulasi itu masih mengisikan nama. Misalnya namanya ditulis Muhammad Fajar. Nah, ternyata ya memang tidak bisa masuk karena harus diisi dengan username login, yaitu US02040053 dan seterusnya. Sesuai dengan yang ada di kartu peserta Anda. Demikian anak semuanya tentang teknis pelaksanaan ujian. Jadi jangan sampai keliru ya, sekali lagi. Alamatnya di cbt1.sman1sedayu.sch.id. Berikutnya anak semuanya, kelulusan. Penetapan kelulusan pada tahun ini dalam kondisi COVID, pos sekolah sudah kita siapkan, sudah ditetapkan, dan di sana tertera bagaimana tata cara penetapan kelulusan dan ijazah. Kriteria kelulusan, peserta didik dinyatakan lulus setelah A. menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan raport semester 1 sampai semester ke-6. B. memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Jadi anak dan semuanya mohon untuk diperhatikan ini, karena kadang-kadang nanti sikap dan perilaku ini sangat-sangat menentukan kelulusan. Jangan sampai pada masa penilaian Anda semuanya mendapatkan kasus bahkan sampai ke yang berwajib. Maka dengan kondisi seperti itu, sekolah sangat sulit untuk memberikan nilai sikap baik, itu sangat sulit. Sehingga menjadi catatan yang sangat penting di sini. Kemudian mengikuti ujian sekolah yang dilaksanakan dalam bentuk satu portofolio. Jadi kita sudah mengumpulkan nilai raport semester 1 sampai ke 6. Tes secara daring besok tanggal 22 sampai tanggal 31 dan ujian praktek kemarin sudah kita laksanakan sebagian dan ada yang belum mengumpulkan produknya. Jadi silakan yang belum mengumpulkan produk ujian praktek, baik ada ujian agama, ada bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, PKWU, Penjas, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Silakan segera mengumpulkan supaya nanti penilaian ini menjadi lengkap. Jika ada dari nilai-nilai tadi kurang, maka anak Anda itu syarat-syarat kelulusannya itu kurang, maka bisa dinyatakan tidak lulus. Rata-rata nilai ujian sekolah, nanti rata-rata nilai ujian sekolah minimal harus sama dengan KKM, yaitu harus lebih dari 65. Jadi anak Anda yang nanti rata-rata ujian sekolah baik rata-rata raport, tes daring maupun prakteknya itu kita rata-rata kurang dari 65, maka bisa dinyatakan tidak lulus. Penetapan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Pengumuman kelulusan akan direncanakan pada tanggal 3 Mei tahun 2021. Kemudian penerbitan ijazah nanti menunggu keputusan dari Dinas Dikpora, biasanya setelah kelulusan. Setelah pengumuman kelulusan. Nah, setelah pengumuman kelulusan, nanti Anda semuanya mendapatkan surat keterangan lulus sebagai ijazah sementara. Sambil menunggu ijazah asli turun dari Dikpora dan ditulis resmi oleh sekolah. Nah, tanggal-tanggal penting yang perlu Anda semuanya catat, ujian sekolah tanggal 22 sampai tanggal 31 Maret 2021. Tolong tanggal-tanggal ini jangan sampai Anda
keluyuran atau kemana saja yang nanti mungkin bisa mengganggu kegiatan ujian sekolah, malamnya malah begadang dan seterusnya, ada yang kegiatan harus dikurangi total sehingga semua siap dalam kondisi fit untuk ujian. Pengumuman senam PTN tanggal 22 Maret 2021. Silakan nanti yang kemarin sudah mendaftar melalui senam PTN diperhatikan, ditengok pada jam 15. Pendaftaran UTBK tanggal 15 sampai 1 April, pelaksanaan UTBK ujian tertulis untuk masuk perguruan tinggi ini tanggal 12 sampai tanggal 18 April gelombang 1 dan gelombang 2 tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Pengumuman kelulusan direncanakan tanggal 3 Mei 2021 dan pengumuman hasil SBMPTN nanti tanggal 14 Juni 2021. Demikian Ananda semuanya informasi-informasi dari sekolah yang perlu Ananda semuanya ketahui. Teknis ujian sudah kami berikan, tanggal-tanggal penting sudah kami berikan, tata tertib juga sudah kami berikan, sehingga Ananda semuanya silakan bersiap. Mudah-mudahan kita bisa melampaui ujian pada minggu-minggu depan ini dengan hasil yang maksimal dan semuanya bisa melaksanakan ujian dengan lancar. Jika Ananda semuanya mendapatkan kesulitan, tolong jika ada Ananda yang mendapatkan kesulitan terkait dengan sinyal, ya, mungkin di rumah sinyalnya kurang bagus sehingga ujiannya tidak bisa lancar, Ananda semuanya bisa mengikuti petunjuk saya nanti pada saat hari H, nanti oleh proktor akan diberikan petunjuk, atau mungkin barangkali kalau tidak bisa diatasi karena kendala sinyal, salah satu yang mengalami kendala sinyal tadi siswa yang tidak bisa mengikuti karena kendala sinyal atau bahkan mungkin karena gadgetnya tiba-tiba rusak, bisa saja ya, gadgetnya, HP-nya atau laptopnya tiba-tiba rusak atau tiba-tiba sinyalnya drop, tidak ada di rumah, maka jangan bingung, Anda segera datang ke sekolah, nanti akan difasilitasi di sekolah. Sekali lagi kepada Ananda yang mungkin nanti akan mengalami kesulitan pada saat ujian, yang mengalami kesulitan pada saat ujian karena HP rusak, karena sinyal ternyata tiba-tiba drop, dan dalam kondisi waktu yang lama, bisa hadir ke sekolah untuk difasilitasi di sekolah. Demikian yang perlu kami infokan kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan ini bisa diterima penjelasan kami dengan baik hingga semuanya bisa melaksanakan kegiatan ujian sekolah dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.